Seorang CEO cantik dibuat syok oleh sopir barunya sendiri, bukan karena kesalahan atau kecerobohan, melainkan saat pria itu mencium kening ibu si CEO dengan penuh kasih di ruang tengah rumah mereka. Raisa, yang dikenal dengan berhati es, merasa dunia dan harga dirinya runtuh ketika saat melihat ibunya justru membalas pelukan pria itu sambil menangis terseduh-seduh. Amarahnya meledak, menuduh mereka melakukan skandal menjijikan, tanpa menyadari bahwa sebuah rahasia darah yang terkubur puluhan tahun baru saja terkuak. Siapakah sebenarnya pria yang baru saja ia pekerjakan ini? Gedung perkantoran Geraha Mahardika berdiri angkuh di tengah rimba beton Jakarta. Puncaknya seolah menusuk langit yang kelabu oleh polusi. Di lantai paling atas, di balik dinding kaca yang kedap suara, Raisa Mahardika duduk diam. Matanya tertuju pada laporan laba rugi kuartal ketiga. Namun pikirannya mengembara dan kekosongan yang tidak bisa dijelaskan oleh angka-angka di layar monitor. Di usia 28 tahun, Raisa adalah definisi dari kesuksesan yang diimpikan banyak orang. Ia cerdas, berwibawa, dan memiliki ketajaman bisnis yang membuat para pesaing pria yang jauh lebih tua darinya gemetar. Namun, di balik setelan blazer, rancangan desain ternama, dan riasan wajah yang sempurna, ada seorang wanita yang merasa jiwanya perlahan-lahan mengeras menjadi sebuah batu. Ibu Raisa. Jadwal pertemuan dengan Dewan Komisaris dimajukan 10 menit. Suara sekretarisnya Maya terdengar melalui intercom, memecah keheningan yang menyesakkan di dadanya. Baik, siapkan berkasnya. Jawab Raisa singkat, nadanya dingin tanpa intonasi dan seperti sebuah robot yang hanya menjalankan fungsinya. Di kantor, ia dikenal dengan julukan The Ice Queen. Raisa tidak keberatan dengan julukan itu, baginya kelembutan adalah celah dari kegagalan. Ia telah belajar banyak sejak kecil bahwa untuk bertahan di dunia yang keras, ia harus menjadi lebih keras dan lebih kuat dari keadaan ya. Namun, setiap kali ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela, seorang wanita dengan berdiri sendirian di puncak menara itu, ia tidak bisa membohongi rasa hampa yang berdenyut dalam dadanya. Sore itu, setelah rangkaian rapat yang melelahkan, Raisa melangkah keluar gedung. Angin sore yang membawa aroma aspal panas menyambutnya. Ia menunggu mobil jemputannya, namun sopir lamanya, Pak Dadang, datang terlambat 15 menit. Maaf Bu, tadi macet sekali karena ada kecelakaan di depan. Saya tidak membayar Anda untuk memberi alasan, Pak Dadang. Potong Raisa tajam saat masuk ke dalam mobil. Waktu saya adalah aset perusahaan. Jika Anda tidak bisa mengelola waktu, mungkin Anda memang tidak cocok berada di posisi ini. Sepanjang perjalanan sore, suasana di dalam mobil sangat mencekam. Pak Dadang tertunduk kaku. Sementara Raisa hanya terus menatap ponselnya, mengabaikan fakta bahwa pria tua itu telah mengabdi pada keluarganya selama bertahun-tahun. Bagi Raisa, hubungan manusia adalah transaksi, efisiensi di atas segalanya. Sesampainya di rumah mewah bergaya kolonial di kawasan Menteng, Raisa disambut oleh keheningan yang berbeda, keheningan yang lebih menyakitkan daripada di kantor. Rumah itu besar, megah dan penuh dengan barang antik yang mewah, mahal. Namun terasa seperti museum tanpa nyawa. Di ruang makan, waktu ia pulang di ruang makan, Sari, ibunya, sudah duduk menunggu di depan meja panjang yang penuh dengan hidangan lezat. Sari adalah wanita yang anggun, namun matanya selalu menyimpan kabut kesedihan yang tak pernah berani Raisa tanyakan. Kamu pulang terlambat lagi, Raisa, ujar Sari lembut, mencoba memecah kebekuan. Banyak urusan di kantor, Bu, jawab Raisa sambil duduk dan memulai mengambil makanannya tanpa menatap sang ibu. Makanlah yang banyak, ibu menyuruh koki membuatkan udang asam manis kesukaanmu. Terima kasih. Hanya itu, percakapan mereka selalu berakhir di tembok tak kasat mata. Ada jarak yang terbentang luas di antara mereka. Jarak yang dibangun oleh rahasia-rahasia masa lalu dan kekakuan komunikasi selama bertahun-tahun. Raisa merasa ibunya selalu menahan sesuatu. Sebuah kebenaran yang tertelan di tenggorokan kayak gitu ya. Sementara Sari melihat putrinya sebagai sosok asing yang tak bisa lagi ia raih dengan pelukan. Makan malam itu selalu berlangsung sunyi, senyap. Hanya terdengar denting
sendok dan garpu beradu dengan piring porselen. Raisa merasa sesak. Ia merasa seperti tawanan di dalam rumahnya sendiri. Setiap sudut rumah ini mengingatkannya pada tuntutan kesempurnaan yang diletakkan pada pundaknya sejak ayahnya meninggal. Ibu butuh sesuatu, tanya Raisa setelah makan. Lebih karena kewajiban daripada perhatian. Sari menatap putrinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak, nak. Ibu hanya ingin kamu sesekali beristirahat. Kamu terlihat sangat lelah sekali. Istirahat adalah kemewahan yang tidak saya miliki sekarang, Bu. Jawab Raisa sambil berdiri. Saya harus kembali ke ruangan kerja. Ada berkas yang perlu saya tanda tangani. Raisa melangkah menaiki tangga marmer, meninggalkan ibunya yang masih terpaku di meja makan. Dari lantai atas ia sempat menoleh ke bawah. Ia melihat sosok ibunya yang tampak begitu kecil dan rapuh di ruang makan yang luas itu. Untuk saat rasa iba muncul, namun Raisa dengan segera menepisnya. Ia harus tetap kuat, ia tidak boleh lemah. Malam itu, di ruang kerjanya yang gelap, Raisa menatap keluar jendela ke arah taman belakang. Ia melihat Pak Dadang sedang membereskan barang-barangnya di pavilion sopir. Ia baru saja memecat pria itu melalui pesan singkat kepada HRD. Raisa merasa ia butuh perubahan, ia butuh seseorang yang baru, seorang yang tidak membawa beban masa lalu. Namun ia tidak menyadari bahwa keputusan itu akan membawa seseorang yang justru akan membongkar seluruh fondasi dalam hidupnya. Raisa menghela nafas panjang, memejamkan mata dan membiarkan kesunyian malam itu menelan dirinya. Ia adalah penguasa di menara kaca, namun ia adalah pelayan dari kesepiannya sendiri. Disinilah semuanya bermula, dalam dinginnya hati yang menunggu untuk dihancurkan oleh kebenaran yang tak terduga. Pagi itu, kediaman Mahardika terasa lebih tegang dari biasanya. Pemecatan Pak Dadang yang mendadak meninggalkan kekosongan di posisi supir pribadi. Sebuah posisi yang bagi Raisa bukan sekedar pelayan, melainkan perpanjangan dari efisiensi geraknya. Di meja makan, Raisa menyesap espresso pahitnya yang tanpa gula. Matanya tajam menatap layar tablet yang menampilkan profil para kandidat dari agen penyalur tenaga kerja kelas atas. Ibu sudah bilang, tidak perlu terburu-buru memecat orang tua itu, Raisa. Suara ibunya Sari terdengar lirih, hampir tenggelam oleh suara gemercik air mancur di taman dalam. Kesalahan kecil yang dibiarkan akan menjadi budaya, Bu. Aku tidak butuh orang tua yang lamban, aku butuh ketepatan. Tepat pukul 8, sebuah ketukan terdengar di pintu depan. Maya, sekretaris Raisa, telah mengatur agar kandidat terbaik datang untuk wawancara langsung. Raisa melangkah ke ruang tamu dengan langkah yang berirama tegas. Tumit sepatu beradu dengan lantai marmer menciptakan gema yang menuntut perhatian. Di sana, berdiri seorang pria yang tidak mengenakan seragam safari kaku seperti supir pada umumnya, melainkan sebuah kemeja flanel yang bersih disetrika rapi dan celana bahan yang berwarna gelap. Posturnya tegap namun tidak mengancam, dan saat Raisa mendekat, pria itu menoleh ke hadapannya dengan senyuman. Bukan senyum penjilat yang biasa Raisa temui, tapi sebuah senyum yang tenang dan tulus. Selamat pagi, Bu Raisa. Saya Bima, ucapnya. Suaranya berat namun memiliki kehangatan yang asing bagi telinga Raisa. Raisa memindai pria itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ada sesuatu yang berbeda dari Bima. Matanya tidak menunduk ketakutan saat menatap mata Raisa yang dingin. Kamu tahu aturan di sini. Saya tidak suka keterlambatan. Saya tidak suka obrolan kosong dan saya menuntut privasi mutlak. Saya mengerti, Bu. Tugas saya adalah memastikan perjalanan Anda nyaman dan Anda sampai tepat waktu. Selebihnya adalah ruang Anda. Jawab Bima tenang. Di sudut ruangan, Sari muncul untuk menyambil syal yang tertinggal di sofa. Namun langkahnya tiba-tiba berhenti. Wajah yang biasanya pucat kini berubah menjadi seputih kertas. Matanya yang terpaku pada Bima seolah melihat hantu dari masa lalu yang bangkit di tengah ruang tamunya. Tangannya gemetar, mencengkeram pinggiran kursi kayu untuk menjaga keseimbangan. Bima menyadari kehadiran Sari, ia membungkuk hormat. Selamat pagi, Nyonya. Sari tidak menjawab, ia hanya mengangguk pelan, nyaris tak terlihat, sebelum bergegas kembali ke kamarnya dengan langkah 1000. Raisa mengernyitkan dahinya, merasa ada yang aneh dari reaksi ibunya. Namun egonya menyimpulkan bahwa mungkin ibunya ya hanya sedang tidak enak badan. Kita berangkat sekarang. Saya ada rapat penting dalam 30 menit.
titah Raisa. Di dalam mobil sedan mewah itu keheningan biasanya terasa mencekik. Namun, di bawah kendali Bima, suasana terasa berbeda. Cara Bima mengemudi yang halus, ia seakan-akan tahu kapan harus mengerem tanpa mengejutkan penumpang di belakangnya. Yang lebih mengejutkan bagi Raisa adalah detail kecil yang disiapkan Bima. Di saku kursi belakang tersedia botol air mineral dengan suhu ruangan, bukan dingin dan setengah bunga sedap malam yang berada di sudut dashboard, yang aromanya menenangkan bagi saraf Raisa yang tegar. Siapa yang menyuruhmu menaruh bunga itu? Tanya Raisa dingin, meski hatinya sedikit terusik oleh aroma tersebut. Hanya firasat, Bu. Aroma ini sering membantu orang untuk tetap tenang di tengah kemacetan Jakarta. Jawab Bima melalui kaca spion tengah, matanya bertemu dengan mata Raisa sekejap, memberikan rasa nyaman dan aneh. Tidak ingin Raisa menolak. Sepanjang perjalanan, Bima tidak memutar radio dengan berita-berita bising. Dia memutar instrumen piano yang sangat lembut. Untuk pertama kalinya, dalam berbulan-bulan Raisa tidak merasa perlu memelototi ponselnya setiap detik. Ia menyadarkan kepalanya melihat gedung-gedung yang berlarian di luar jendela dan merasakan beban di pundaknya sedikit terangkat. Sepanjang perjalanan, Bima tidak memutar radio dengan berikat. Always baby. Sesuatu dalam diri Bima, ketulusan yang tidak berjarak, perhatian yang jujur mulai menyerap masuk ke dalam celah-celah dinding es yang dibangun Raisa. Pria ini bukan sekedar supir, ia membawa semacam nafas baru ke dalam hidup Raisa yang selama ini sesak oleh ambisi. Namun, di balik kemudi, Bima sesekali melirik ke arah rumah besar yang mereka tinggalkan melalui spionnya, menyimpan sebuah kerinduan dan luka yang sangat dalam yang belum berani ia suarakan. Sementara di rumah, Sari terduduk lemas di balik pintu kamarnya. Air mata jatuh membasahi pipinya saat ia membisikkan sebuah nama yang telah ia kubur selama puluhan tahun. Hari itu, kehidupan di menara kaca tak lagi sama. Bima telah masuk, membawa kehangatan yang perlahan-lahan mulai mengancam kedaulatan es di hati Raisa. Minggu-minggu pertama kehadiran Bima di kediaman Mahardika membawa sebuah atmosfer yang halus namun nyata. Jika biasanya rumah itu terasa seperti peti es yang megah, kini ada sedikit uap kehangatan yang mulai menguar dari sudut-sudutnya. Raisa yang biasanya berangkat dengan wajah sekaku porselen, mulai mendapati dirinya tidak lagi terburu-buru untuk segera keluar dari mobil begitu sampai di lobi kantor. Bima adalah seorang pengamat yang ulung. Ia tidak hanya mengemudi, ia mempelajari ritme hidup Raisa. Ia tahu bahwa pada hari Selasa, Raisa akan pulang dengan sakit kepala karena rapat koordinasi mingguan yang alot. Maka tanpa diminta, Bima akan menyiapkan aromaterapi peppermint di dalam kabin mobil dan memastikan suhu pendingin ruangan berada di posisi yang tepat agar Raisa bisa memejamkan mata sejenak. Sore itu, hujan badai mengguyur Jakarta dengan ganas. Raisa keluar dari lobi kantor dengan sisa amarah setelah salah satu vendor membatalkan kontrak secara sepihak. Ia berdiri di ambang pintu, menatap rintik hujan yang tampak seperti jarum-jarum perak yang menghujam bumi. Tiba-tiba, sebuah payung hitam besar menaunginya. Bima berdiri di sana, sedikit basah karena bahu kirinya membiarkan air hujan menyentuhnya demi memastikan Raisa tetap kering sepenuhnya. Terima kasih Bima. Sama-sama Bu. Hari yang melelahkan bukan? Tanya Bima lembut sembari menyodorkan sebuah tumbler berisi teh jahe hangat. Saya mampir ke kedai kecil tadi. Teh jahe ini bagus untuk menenangkan pikiran. Raisa menerima tumbler itu. Kehangatan cairan merambat ke jemarinya yang dingin. Kamu terlalu banyak melakukan hal yang bukan tugasmu, ujar Raisa. Tugas saya adalah menjaga ibu. Menjaga tidak hanya berarti memastikan Anda sampai tujuan, Bu, tapi juga memastikan Anda dalam kondisi baik saat sampai di sana. Kalimat-kalimat itu menghantam Raisa tepat di ulu hatinya. Biasanya selama ini orang-orang yang berada di sekitarnya hanya peduli pada tujuan, target, laba, dan kesuksesan. Tidak ada yang benar-benar peduli pada kondisinya. Di balik dinding es yang ia bangun, Raisa merasakan sebuah retakan kecil yang mulai muncul. Namun, jika hubungan Raisa dan Bima mulai mencair, keadaan di rumah justru semakin membeku. Sari, sang ibu,
menunjukkan gelagat yang kian mengkhawatirkan. Ia seringkali tertangkap basah sedang berdiri di balik gorden lantai 2, menatap ke arah pavilion atau garasi tempat Bima berada. Wajahnya yang biasanya tenang kini selalu tampak tegang, dengan mata sembab seperti habis menangis secara sembunyi-sembunyi. Suatu malam, Raisa berniat mengambil air minum di dapur ketika ia melihat ibunya sedang duduk di meja makan, menatap sebuah foto lama yang telah kusam di bawah cahaya lampu temaram. Begitu menyadari kehadiran Raisa, Sari dengan tergesa-gesa menyembunyikan foto itu di balik saku daster sutranya. Ibu belum tidur. Ada sebuah hukum tak tertulis di dunia Raisa. Jangan pernah mencampur adukan pekerjaan dengan perasaan. Namun, hukum itu perlahan-lahan runtuh. Bukan karena serangan besar, melainkan karena tetesan perhatian Bima yang konsisten. Memasuki bulan kedua Bima bekerja, Raisa mendapati dirinya mulai sering melamun di meja kerjanya. Bukan memikirkan strategi akuisisi, melainkan memikirkan obrolan apa yang akan mereka bagi dalam perjalanan pulang nanti. Suatu sore yang jingga, di saat kemacetan Jakarta mencapai puncaknya, mobil mereka terjebak total di kawasan Sudirman. Raisa yang biasanya meledak-meledak karena jadwalnya yang terganggu justru merasa tenang. Ia menutup laptopnya dan menghela nafas panjang. Bima, apakah kamu pernah merasa ingin lari dari semuanya? Tanya tiba-tiba Raisa. Pertanyaan itu lolos begitu saja, mengejutkan dirinya sendiri. Sering, Bu, tapi lari bukanlah solusi. Terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk melihat apa arah yang kita tuju benar-benar yang kita inginkan. Raisa terdiam. Arah saya sudah ditentukan sejak saya lahir, Bima. Menjadi penerus keluarga Mahardika bukan pilihan, itu takdir. Takdir terkadang hanyalah nama lain dari harapan orang lain yang kita pikul, Bu. Ibu tahu, ibu selalu terlihat paling cantik saat ibu sedang tidak memikirkan pekerjaan. Saat ibu hanya menjadi Raisa. Jantung Raisa berdegup kencang, itu adalah pujian paling jujur yang pernah ia dengar. Di lingkungan bisnisnya, pujian selalu memiliki motif. Tapi dari Bima, kata-kata itu terasa seperti air dingin yang berada di padang pasir. Raisa memalingkan wajah ke arah jendela, mencoba menyembunyikan rona merah yang menjalar di pipinya. Ada getaran ketertarikan yang semakin nyata, sebuah perasaan romantis yang mulai mekar di antara sekat-sekat formalitas antara majikan dan supir. Namun, kehangatan di dalam mobil itu terbalik dengan suhu di dalam rumah. Kegelisahan Sari kini telah bermutasi menjadi kecemasan yang akut. Sari mulai sering keluar kamar dengan mata sembab dan sering tertangkap basah sedang berada di area dapur atau garasi. Hanya untuk memperhatikan Bima dari kejauhan dengan tatapan yang penuh dengan rasa bersalah dan kerinduan yang menyiksa. Suatu malam, saat Raisa baru turun dari mobil, ia melihat ibunya berdiri di teras lantai 2, mencengkeram pagar balkon dengan tangan gemetar sambil menatap Bima yang sedang mencuci mobil. Raisa bisa melihat bibir ibunya bergumam pelan, seperti sedang memanggil nama seseorang. Namun suaranya tertahan di kerongkongan. Ibu, ketegangan di kediaman Mahardika kini bukan lagi sekedar keheningan yang kaku, melainkan sebuah medan magnet yang menyesakkan. Raisa, ia merasa seperti sebuah orang asing di dalam rumahnya sendiri. Setiap kali ia melangkah masuk ke ruang tengah, ia merasa ada percakapan yang mendadak terhenti, atau ada tatapan yang sengaja dialihkan. Kecurigaan yang semula hanya berupa percikan kecil di sudut benaknya kini mulai berkobar menjadi api yang membakar rasa percayanya. Fokus Raisa di kantor pun mulai terganggu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah karirnya, ia melewatkan poin penting dalam draft kontrak karena pikirannya terus melayang pada ekspresi ibunya yang pucat. Ia mulai bertanya-tanya apa yang bisa menghubungkan seorang nyonya besar seperti Sari dengan seorang sopir dari panti asuhan seperti Bima. Jika itu bukan hubungan gelap yang menjijikan, lantas apa? Nah, suatu pagi sebelum ia berangkat kantor, Raisa sengaja kembali ke dalam rumahnya dengan alasan tertinggal dokumen. Ia melangkah tanpa suara di atas karpet tebal menuju ruang makan. Di sana ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak.
Sari sedang berdiri di dekat jendela, sementara Bima berada di hadapannya untuk mengantarkan kunci mobil. Tidak ada kata-kata, namun tangan Sari terangkat perlahan, seolah ingin menyentuh pipi Bima. Jari-jarinya gemetar hebat, ragu di udara. Sebelum akhirnya Bima menangkap satu tangan itu dengan lembut. Bima tidak menciumnya, ia hanya menggenggam sejenak dengan tatapan yang begitu penuh dengan duka dan pemujaan. Jangan menangis lagi, Nyonya. Semua sudah berlalu. Raisa mundur selangkah, nafasnya memburu, pemandangan itu menghantamnya dengan telak. Di matanya, keintiman itu tidak bisa dijelaskan dengan logika majikan dan bawahan. Ada sebuah ikatan emosional yang sangat dalam. Sesuatu yang bahkan Raisa sendiri tidak pernah memiliki dengan ibunya. Rasa cemburu menyengat hatinya. Cemburu karena Bima mendapatkan kehangatan dari ibunya, dan cemburu karena ibunya memberikan perhatian itu pada Bima yang mulai Raisa cintai. Ibu. Suara Raisa memecah kesunyian. Sari tersentak hebat, tangannya langsung ditarik dari genggaman Bima. Ia berbalik dengan wajah yang dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Bima, di sisi lain, tetap berdiri tenang meskipun matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran atas reaksi Raisa. Raisa, bukannya kamu sudah di mobil? Tanya Sari dengan suara yang pecah. Ada yang tertinggal. Ternyata bukan cuma dokumen, tapi juga kejujuran di rumah ini. Sindir Raisa tajam, matanya menatap Bima dengan kebencian yang mendalam. Sebuah mekanisme pertahanan untuk menutupi rasa sakit dalam hatinya. Bima, tunggu di mobil sekarang. Setelah Bima pergi, Raisa mendekati ibunya. Apa maksudnya semua ini, Bu? Mengapa ibu begitu dekat dengan dia? Apa yang ia sembunyikan? Apa yang ibu sembunyikan dari aku? Sari menggeleng, air matanya mulai menggenang di pelupuk matanya yang mulai keriput. Tidak ada, Raisa. Kamu salah paham. Dia hanya mengingatkan ibu pada masa lalu. Tolong, jangan berpikir macam-macam. Masa lalu yang mana? Masa lalu yang membuat ibu mengabaikan aku selama bertahun-tahun tapi menangis untuk seorang supir. Suara Raisa meninggi. Sari hanya bisa tertunduk membiarkan air matanya jatuh membasahi syal sutranya. Ia tidak mampu berbicara, ketakutan akan rahasia yang terbongkar jauh lebih besar daripada kemampuannya untuk membela diri. Kebisuan ibunya justru menjadi konfirmasi bagi praduga terburuk Raisa. Sepanjang perjalanan ke kantor, suasana di dalam mobil terasa lebih dingin dari kutub es. Raisa duduk di kursi belakang dengan tangan bersedekap, menolak menatap spion tengah. Ia merasa dikhianati oleh dua orang yang mulai ia beri ruang di hatinya. Bima berkali-kali mencoba membuka suara, namun setiap kali ia berdehem, Raisa merasa segera memotongnya dengan perintah dingin untuk tetap diam. Raisa merasa terjebak di dalam labirin kekacauan dan kecurigaan yang ia bangun sendiri. Ia mulai merasa bahwa ketulusan Bima selama ini hanyalah topeng untuk mendekati ibunya, atau mungkin untuk menghancurkan keluarganya dari dalam. Luka masa kecilnya yang kurang kasih sayang kini berdenyut kembali, meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa dipercaya. Dinding es yang sempat retak itu kini tidak hanya menutup kembali, tapi membeku lebih keras dan lebih tajam. Raisa memutuskan untuk menyelidiki sendiri siapa Bima sebenarnya, tanpa menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil untuk mencari kesalahan pria itu justru akan membawanya pada kebenaran yang akan menghancurkan seluruh dunianya. Di balik kemudi, Bima hanya bisa menghela nafas panjang, menatap jalannya yang buram oleh air mata yang ia tahan, meratapi takdir yang mempertemukannya dengan adik dan ibunya dalam situasi yang begitu menyakitkan. 1 minggu setelah insiden di ruang makan tersebut, suasana di kediaman Mahardika berubah menjadi sunyi yang bersifat menindas. Raisa tidak lagi berbicara pada Bima, kecuali untuk urusan navigasi singkat. Ia benar-benar memutus komunikasi verbal dengan ibunya. Di kantor, Raisa menjadi sosok yang lebih kejam dari biasanya. Ia membatalkan kerjasama dengan 2 vendor besar hanya karena keterlambatan pengiriman selama 5 menit. Ia melampiaskan kekacauan batinnya pada dunia. Sebuah upaya sia-sia untuk mendapatkan kembali kontrol yang terasa mulai merosot dari jemarinya. Namun, semakin Raisa mencoba menjauh,
Semesta seolah semakin menariknya untuk melihat apa yang tersembunyi. Sore itu, mendung menggantung tebal di atas langit Jakarta, menyiapkan kegelapan prematur yang suram. Raisa menyelesaikan pekerjaannya lebih awal, bukan karena sudah selesai, tapi karena kepalanya berdenyut hebat. Ia ingin pulang, meringkuk di kamarnya dan melupakan getaran aneh yang ia rasakan setiap kali melihat punggung Bima dari balik kemudi. Sesampainya di rumah, Raisa melangkah masuk lewat pintu samping yang menghubungkan garasi langsung ke taman belakang. Langkahnya yang tertutup oleh suara gemuruh guntur membuatnya tidak terdeteksi. Dan saat itulah ia melihat mereka lagi. Sari sedang duduk di kursi taman yang beralaskan beton. Bahunya bergunjang hebat karena tangisan yang tertahan. Di depannya Bima berlutut di atas rumput yang mulai basah oleh rintik hujan. Bima tidak menyentuh Sari secara tidak pantas. Dia hanya memegang kedua tangan wanita tua itu dengan penuh pengabdian. Seolah-olah Sari adalah sesuatu yang paling berharga sekaligus paling rapuh di dunia ini. Kenapa kamu harus datang sekarang, Nak? Kenapa setelah puluhan tahun ibu mencoba melupakan rasa sakit ini? Bima menunduk, butiran air hujan mulai membasahi kemejanya. Saya tidak pernah bermaksud menyakiti ibu. Saya hanya ingin melihat ibu sekali saja sebelum saya benar-benar menghilang. Saya tidak butuh pengakuan. Saya hanya butuh tahu bahwa ibu baik-baik saja. Raisa terpaku. Di balik pilar besar jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa bisa mendengarnya di telinga. Nak, kata itu berdengung di kepalanya seperti setengah tahan lebah. Mengapa ibunya memanggil sopir itu dengan sebutan Nak? Dan apa maksudnya dengan puluhan tahun? Raisa tidak boleh tahu. Dia akan membenciku. Dia akan menganggapku sebagai wanita kotor. Dia tidak akan pernah mengerti betapa sulitnya posisi ibu saat itu. Ibu tidak perlu takut. Biarkan rasa ini terkubur bersama saya. Saya akan pergi setelah saya memastikan ibu tidak lagi merasa terancam oleh kehadiran saya. Jawab Bima lembut. Bima kemudian mengangkat wajahnya, menatap Sari dengan tatapan yang sangat mirip dengan tatapan yang sering ia berikan kepada Raisa. Sebuah kombinasi antara ketulusan dan kesedihan yang tak terkatakan. Ia mengusap air mata di pipi Raisa dengan ibu jemarinya. Sebuah gerakan yang begitu intim dan penuh kasih sayang, sehingga Raisa merasa seolah ada pedang yang baru saja menembus dadanya. Amarah yang selama ini tertahan di bawah lapisan es kini mulai mendidih dan meluap. Di mata Raisa, apa yang ia lihat bukanlah sekedar reuni keluarga yang tragis. Karena ia belum mengetahui kebenarannya, melainkan sebuah perselingkuhan yang menjijikan atau skenario pemerasan emosional yang dilakukan oleh Bima terhadap ibunya yang mulai rentah. Cukup. Suara Raisa menggelegar bersahutan dengan dentum guntur yang mulai pecah di langit-langit. Ia melangkah keluar dari kegelapan pilar dengan mata yang berkilat penuh kebencian. Jadi ini alasan kenapa ibu selalu gelisah. Ini alasan kenapa kamu selalu bersikap seolah-olah kamu paling tahu tentang perasaan kami, Bima. Raisa mendekat, jemarinya menunjuk tepat ke wajah Bima dengan gemetar. Kalian berdua, kalian melakukan hal memuakan ini di rumahku, di belakangku. Raisa, dengar dulu nak, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Jangan panggil aku nak dengan mulut yang baru saja membisikkan janji pada pria ini. Aku merasa jijik, aku merasa bodoh karena sempat percaya bahwa ada ketulusan di rumah ini. Firasat yang selama ini menghantuinya kini telah menjelma menjadi badai yang nyata. Rasa tidak cukup memberikan kesempatan bagi logika untuk masuk. Baginya bukti di depannya sudah cukup. Kepercayaan yang mulai tumbuh untuk Bima hancur berkeping-keping, meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Di bawah guyuran hujan yang semakin deras, Raisa berdiri sebagai hakim yang siap menjatuhkan vonis paling kejam, tanpa menyadari bahwa vonis itu sebenarnya akan menghancurkan hatinya sendiri. Hujan yang semula rintik kini tumpah seperti air bah, mencambuk dedaunan di taman dan membasahi lantai marmer teras. Namun, dinginnya air hujan tak mampu memadamkan api yang berkorban dalam dada Raisa. Ia berdiri kaku, nafasnya memburu sementara kilat yang menyambar di langit sekali menerawangi wajahnya yang dipenuhi dengan kebencian murni. Di depannya,
Dua orang yang paling ia beri ruang di hatinya tampak seperti pesakitan yang tertangkap basah dalam dosa yang tak termaafkan. Raisa, tolong dengarkan ibu sebentar saja. Ishak Sari. Dengar apa lagi, Bu? Dengar skenario bohong apa lagi? Ibu menangis di pelukannya. Dan dia memperlakukan ibu seolah-olah dia adalah penguasa di rumah ini. Raisa kemudian mengalihkan tatapan tajamnya pada Bima. Pria itu berdiri diam, membiarkan tubuhnya basah kuyup. Tidak ada pembelaan diri, tidak ada kepanikan. Ketenangan Bima justru semakin menyulut amarah Raisa. Ia merasa ketenangan itu adalah bentuk arogansi, sebuah bukti bahwa Bima merasa telah berhasil menaklukkan ibunya. Dan kau, Bima, aku memperkerjakanmu karena aku pikir kau berbeda. Aku pikir ketulusanmu itu nyata. Ternyata kau adalah serigala berbulu domba yang memanfaatkan kesepian seorang wanita tua demi kenyamanan di rumah ini. Bu Raisa, saya bersumpah tidak ada satupun niat kotor di dalam hati saya terhadap Nyonya Sari. Semuanya yang Anda lihat itu adalah sebuah bentuk penghormatan dan rasa sayang yang jujur. Sayang. Raisa tertawa sinis. Kau menyebutnya sayang. Itu menjijikan. Kau hanyalah seorang supir, Bima. Beraninya kau menyentuh ibuku. Beraninya kau masuk ke dalam privasi keluarga kami dan mengacak-acak perasaan kami. Raisa merasa dikhianati dalam dua lapisan yang berbeda. Sebagai seorang anak, ia merasa ibunya telah mengkhianati memori almarhum ayahnya. Sebagai seorang wanita, ia merasa hatinya yang baru saja mulai mencair untuk Bima kini ditusuk oleh kenyataan bahwa pria itu memiliki ketertarikan emosional yang aneh dengan ibunya. Rasa cemburu dan rasa malu bercampur menjadi racun yang pekat. Keluar. Raisa, jangan usir dia. Ibu mohon, ini semua salah ibu, bukan Bima. Keluar dari rumah ini sekarang, Bima. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapanku atau di sekitar rumah ini. Jika dalam 10 menit kau masih ada di sini, aku akan memanggil polisi dan menuduhmu melakukan pelecehan dan pemerasan. Aku punya cukup uang dan kuasa untuk memastikan kau membusuk di penjara. Baik, jika itu keinginan Anda, Bu Raisa. Ucap Bima. Nyonya, jaga kesehatan Anda. Maafkan saya karena kehadiran saya yang membawa keributan. Bima berbalik, melangkah menembus tirai hujan menuju pavilion sopir yang untuk mengambil tas kecilnya yang berisi sedikit pakaian. Dia tidak membawa apapun yang bukan miliknya. Raisa berdiri mematung di teras, menyaksikan sosok pria itu yang sempat memberinya kenyamanan emosional itu perlahan menghilang dari kegelapan di gerbang rumahnya. Sari jatuh tertunduk di lantai atas, menangis-nangis terseduh-seduh sambil memanggil nama Bima yang tertelan oleh guntur. Raisa merasa menang, namun anehnya dadanya terasa begitu sesak hingga ia sulit bernafas. Ia telah mengusir gangguan itu, namun mengapa ia merasa baru saja membuang satu-satunya sumber cahaya yang pernah masuk ke dalam hidupnya yang kelam. Puas kamu, Raisa, Ishak Sari di antara tangisnya. Kamu baru saja mengusir satu-satunya orang yang benar-benar peduli pada kita tanpa mengharapkan apa-apa. Aku menyelamatkan martabat keluarga kita, Bu. Jawab Raisa tanpa menoleh. Air mata kini mulai menyatu dengan air hujan di wajahnya. Ia tidak tahu bahwa pengusiran itu adalah awal dari keruntuhan seluruh dunianya yang ia bangun dengan susah payah. Di bawah langit yang mengamuk, rahasia besar itu mulai meronta di tenggorokan Sari, siap untuk diledakkan. Oke, sebelum lanjut ke bab selanjutnya ya, teman-teman yang dari tadi udah nyimak cerita ini, narasi ini dari awal sampai sekarang bab 7 masuk bab 8 ini, kalau belum like, comment, and subscribe bisa di like dulu ya teman-teman ya. Oke, sebelum itu bisa di like, comment, kalau kalian nyimak cerita ini dari mana bisa di komen, oke? Suara gerbang bersih yang tertutup berat dari kejauhan menandai perginya Bima. Namun gema dari dentuman itu seolah terus bergetar di dinding-dinding ruang kaca yang luas. Hujan di luar masih menderu, menciptakan simfoni duka yang membungkus keheningan mematikan di dalam rumah. Rasa berdiri membelakangi ibunya. Nafasnya memburu, tangannya mengepal kuat hingga kuku-kukunya memutih. Ia merasa baru saja memenangkan sebuah pertempuran moral. Namun anehnya ia merasa seperti pecundang yang hancur. Di belakangnya,
Sari masih terduduk di lantai marmer yang dingin. Suara tangisnya bukan lagi sekedar isak, melainkan raungan parau yang keluar dari relung jiwa yang paling dalam. Berhenti menangis, Bu, malu dilihat pelayan. Pria itu sudah pergi. Dia tidak akan lagi mengganggu ibu dan dia tidak akan lagi mencoreng nama baik keluarga kita. Sontak Raisa tanpa menoleh. Sari perlahan mengangkat kepalanya, rambutnya yang biasanya tersanggul rapi kini berantakan, basah oleh air hujan dan keringat dingin. Matanya merah menatap punggung putrinya dengan tatapan yang bercampur antara duka dan keberanian yang muncul dari rasa putus asa. Nama baik? Kamu bicara tentang nama baik di atas penderitaan darah dagingmu sendiri, Raisa. Darah daging? Apa maksud ibu? Jangan bilang kalau ibu benar-benar jatuh cinta pada sopir itu sampai-sampai kehilangan akal sehat. Sari tertawa getir, sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan hingga Raisa merasa bulu kuduknya berdiri. Cinta? Ya. Itu cinta, tapi bukan cinta yang ada di pikiran kotormu, Raisa. Pria yang baru saja kamu usir seperti anjing itu, pria yang kamu rendahkan karena pangkatnya sebagai supir itu, dia adalah anakku. Anak? Ibu bicara apa? Aku anak tunggal. Ayah selalu bilang, ayahmu berbohong. Soriak Tari, suaranya pecah menembus kesunyian malam. Keluarga Mahardika berbohong, mereka semua menutup mulut demi kehormatan semu yang kamu puja-puja itu. Sari terengah-engah, air mata baru saja kembali mengalir deras. Sebelum aku dinikahkan dengan ayahmu, aku pernah mencintai seorang pria biasa. Kami menikah siri secara diam-diam. Namun saat orang tuaku tahu, mereka memisahkan kami dengan paksa. Aku yang sedang mengandung saat itu, setelah bayi itu lahir, mereka kembali mengambilnya dariku. Mereka bilang bayi itu mati. Tapi ternyata mereka membuangnya ke panti asuhan agar aku bisa dinikahkan dengan pria terpandang, pilihan mereka untuk menyelamatkan bisnis keluarga. Tidak, itu tidak mungkin. Ini pasti drama yang dibuat ibu untuk membela dia. Tatap mataku, Raisa. Sari mencengkeram bahu putrinya dengan kekuatan yang tak terduga. Bima adalah bayi itu. Dia adalah putra pertamaku yang hilang. Dia adalah kakak kandungmu. Dia kembali bukan untuk menuntut harta, bukan untuk memeras kita. Dia hanya ingin melihat ibunya. Dia hanya ingin memastikan aku masih hidup setelah puluhan tahun. Ya, hidup luntang-lantung tanpa nama keluarga. Kata-kata itu menghantam Raisa lebih keras dari tamparan manapun. Seluruh konstruksi dunianya yang megah, menara kaca tempat ia berdiri dengan sombong runtuh seketika. Bayangan Bima yang selalu tulus memperhatikannya, Bima yang menyiapkan teh jahe saat ia lelah, Bima yang menatapnya dengan kehangatan yang tidak ia miliki. Semuanya kini memiliki makna baru yang mengerikan. Ia bukan tertarik pada seorang supir, ia merasa tarikan darah yang ia salah artikan sebagai cinta romantis. Rasa jijik menjalar dari perutnya hingga ke kerongkongan. Rasa malu menyergapnya begitu hebat, hingga ia merasa ingin menghilang dari muka bumi. Ia telah menghina kakaknya sendiri. Ia telah menuduh ibunya melakukan perbuatan asusila dengan putranya sendiri. Dia tahu segalanya. Dia bekerja di sini hanya untuk berada di dekatku. Dia tidak pernah ingin merusak hidupmu, Raisa. Dia bahkan memintaku untuk tetap merahasiakan ini agar kamu tidak malu memiliki kakak seorang supir dari panti asuhan. Tapi lihat apa yang kamu lakukan. Raisa mematung di tengah ruangan. Di luar, hujan mulai mereda menyisakan kesunyian yang lebih mengerikan dari badai tadi. Dia melihat tangannya sendiri. Tangan yang tadi menunjuk-nunjuk Bima dengan penuh kebencian tiba-tiba rumah itu terasa seperti penjara yang pengap dan busuk, dipenuhi dengan kebohongan yang telah ia hidup selama 28 tahun hidupnya. Bima telah pergi ke kegelapan malam, membawa luka yang diberikan oleh adiknya sendiri. Sementara Raisa tertinggal di dalam puing-puing rahasia yang baru saja meledak, menghancurkan martabatnya sebagai seorang manusia. Keheningan yang menyusul setelah pengakuan Sari terasa jauh lebih memekakkan telinga daripada gemuruh badai tadi. Raisa masih berdiri mematung di tengah ruang tengah yang megah, namun matanya kosong, menatap lurus pada dinding yang dipenuhi dengan foto-foto keluarga yang kini tampak seperti kumpulan potret orang asing yang penuh kepalsuan. Setiap nafas yang ditariknya terasa seperti menghirup serpihan kaca, tajam, menyakitkan dan menyesakkan dada. Kakak, bisik Raisa. Kata itu terasa asing di lidahnya, pahit dan berat. Ia teringat bagaimana ia sering membentak Bima hanya karena masalah sepele. Ia mengingat tatapan matanya saat ia menghina pria itu di bawah guyuran hujan.
menyebutnya sebagai parasit dan serigala berbulu domba. Setiap kata hinaan yang pernah ia lontarkan kini berbalik arah menghujam jantungnya sendiri dengan rasa malu yang tak tertahankan. Namun, di atas segalanya ada satu rasa yang membuatnya ingin memuntahkan seluruh isi perutnya. Perasaan tertarik yang sempat tumbuh di hatinya. Getaran aneh saat Bima menyentuh tangannya untuk memberikan kunci. Rasa nyaman yang mereka rasakan saat berbincang di dalam mobil. Semua itu kini terasa seperti dosa yang menjijikkan. Raisa tidak tahu bahwa itu adalah kerinduan alami terhadap saudaranya yang pernah ia miliki. Namun egonya yang terluka membisikkan bahwa ia telah melakukan kesalahan moral yang fatal. Kenapa ibu baru mengatakannya sekarang? Suara Raisa pecah, bukan karena marah tapi karena kehampaan yang luar biasa. Kenapa ibu membiarkan aku menjadi monster di depan kakakku sendiri? Sari hanya bisa menggeleng lama di atas kursi jatinya. Ibu takut Raisa, ibu takut kehilangan kamu. Ibu takut kamu akan memandang rendah ibu jika tahu ibu memiliki masa lalu yang dianggap aib oleh kakek dan nenekmu. Ibu pengecut. Aib? Yang benar-benar aib adalah rumah ini, Bu. Kita tinggal di atas tumpukan kebohongan. Kita membuang darah daging kita sendiri demi menjaga tembok-tembok marmer ini tetap berdiri. Raisa melangkah menuju jendela besar yang menghadap ke gerbang. Di luar, aspal masih basah, memantulkan cahaya lampu yang kuning pucat. Bima sudah tidak ada di sana. Kakaknya, pria yang selalu memastikan ia sampai di rumah dengan selamat, pria yang diam-diam menjaganya dari balik kemudi, telah ia usir malam itu yang dingin dengan tanpa sepeser pun harapan. Rasa jijik pada dirinya sendiri mulai bermutasi menjadi kemarahan pada sistem yang membentuknya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menjadi replika dari orang-orang yang telah membuang Bima. Dingin, angkuh, terobsesi pada citra. Ia adalah Ice Queen yang diciptakan oleh kebohongan keluarga Mahadika. Dia tidak pernah meminta apa-apa Raisa. Bahkan saat ibu menawarkan uang untuk kehidupannya, dia menolak. Dia bilang melihatmu tumbuh menjadi wanita sukses sudah cukup baginya untuk merasa bangga sebagai seorang kakak. Meskipun jauh, ucap suara Sari terdengar parau di balik punggungnya. Hati Raisa hancur berkeping-keping. Bayangan Bima yang tersenyum tulus di balik spion tengah kembali terlintas. Senyum itu bukan senyum sopir yang patuh, melainkan senyum seorang kakak yang bangga melihat adiknya. Dan ia telah membalas kebanggaan itu dengan pengusiran dan cacian. Malam itu tidak ada tidur bagi penghuni rumah mewah di menteng tersebut. Sari akhirnya jatuh pingsan karena tekanan batin yang melampaui kapasitas fisiknya. Sementara Raisa hanya bisa tertunduk di lantai kamar kerjanya, dikelilingi oleh berkas-berkas perusahaan yang kini terasa sama sekali tidak berguna. Untuk pertama kalinya, Raisa menyadari bahwa kesuksesan adalah sebuah menara yang dibangun di atas tanah yang retak. Ia memiliki segalanya, namun ia baru saja menyadari bahwa ia telah membuang hal yang paling nyata dalam hidupnya. Seorang keluarga yang tulus mencintainya. Rumah besar di menteng itu kini benar-benar menyerupai makam yang megah. Sejak malam badai itu berlalu, setiap sudut ruangan seolah memiliki suara yang membisikkan kesalahan di telinga Raisa. Tidak ada lagi suara instrumen piano yang lembut dari mobil. Tidak ada aroma teh jahe yang menyenangkan di sore hari. Dan yang paling menyiksa adalah tidak ada lagi sosok yang berdiri sigap memastikan Raisa baik-baik saja. Raisa duduk di tepi ranjang ibunya, menatap wajah Sari yang kian tirus. Sari jatuh sakit, demam tinggi dan sesak nafas yang menurut dokter lebih disebabkan oleh beban psikologis daripada infeksi fisik. Ibunya sering mengigau, memanggil nama Bima di dalam tidurnya. Sebuah rintihan yang menyayat hati setiap kali Raisa mendengarnya. Ego Raisa yang biasanya setinggi langit kini telah luruh menjadi abu penyesalan. Ia menatap telapak tangannya sendiri, tangan yang sama yang telah mendorong kakaknya pergi. Rasa jijik yang sebelumnya ia rasakan terhadap perasaannya sendiri kini berubah menjadi rasa muak terhadap keangkuhan yang selama ini ia agungkan. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanyalah seorang CEO yang sukses mengelola angka, namun gagal total dalam mengelola kemanusiaannya sendiri. Maafkan aku, Bu, bisik Raisa sambil menggenggam tangan ibunya yang dingin. Aku telah menjadi buta karena kesombonganku. Raisa melangkah keluar dari kamar ibunya dan berjalan menuju pavilion sopir yang kini kosong. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terjatuh lemas di lantai semen yang kasar. Di atas meja yang bersih,
Bima meninggalkan sebuah amplop coklat. Isinya bukan surat tuntutan atau permintaan uang, melainkan kumpulan Kipling koran dan majalah tentang kesuksesan Raisa selama 5 tahun terakhir. Beberapa Kipling tampak lecek, seolah sering dibaca berulang kali. Di pojok salah satu foto Raisa sedang menerima penghargaan. Ada tulisan kecil yang rapi. Adikku yang hebat, teruslah bersinar. Tangan Raisa pecah di dalam ruangan sempit itu. Isaknya memenuhi pavilion yang sepi. Bima tidak pernah menjadi ancaman. Bima adalah penjaga rahasia yang paling setia, yang memilih untuk hidup dalam bayang-bayang sebagai pengawal hanya demi memastikan adiknya tidak kekurangan perlindungan. Sementara Raisa dengan segala kemewahannya telah memberikan luka yang paling dalam yang tidak akan pernah sembuh. Apa yang telah aku lakukan? Rintihnya di tengah tangis. Kesunyian di balik pavilion itu terasa menghakimi. Raisa menyadari bahwa martabat keluarga yang selama ini ia bela mati-matian tidak ada artinya dibandingkan dengan ketulusan yang baru saja ia buang ke jalanan. Ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela yang berdebu. Tidak ada lagi ia melihat seorang ratu bisnis yang tangguh, melainkan seorang adik yang kehilangan arah. Malam itu, Raisa membuat keputusan. Ia tidak bisa terus bersembunyi di balik dinding kaca kantornya. Ia harus mencari Bima. Ia harus mempertanggungjawabkan setiap kata tajam yang pernah ia lontarkan. Bukan sebagai CEO Mahardika Group, melainkan sebagai seorang adik yang ingin pulang ke pelukan keluarganya yang sebenarnya. Ia menyadari bahwa Bima adalah korban dari keadaan, korban dari tradisi keluarganya yang kejam. Ia tidak ingin menjadi bagian dari kekejaman itu lagi. Raisa akhirnya menyadari kebenaran memang pahit, namun membiarkan kebenaran itu hilang dalam kebencian jauh lebih mematikan. Ia harus menemukan kakaknya sebelum kesunyian rumah ini benar-benar membunuhnya dan ibunya perlahan-lahan. Jakarta di pagi hari terasa begitu asing bagi Raisa. Tanpa Bima, di balik kemudi, ia harus menyetir sendiri mobil sedannya menembus kemacetan yang merayap. Setiap kali tangannya memegang setir, ia teringat bagaimana Bima mengendalikan kendaraan ini dengan begitu tenang, seolah setiap guncangan aspal bisa ia redam demi kenyamanan adiknya. Raisa merasa seperti anak kecil yang baru saja berjalan, canggung, gemetar, dan kehilangan arah. Tujuannya hanya satu, alamat panti asuhan di pinggiran kota yang ia temukan dari berkas lama di laci kerja ibunya. Sepanjang perjalanan, Raisa terus berpegang dengan pikirannya sendiri. Bagaimana ia akan menatap mata Bima? Kata maaf apa yang cukup untuk membasuh penghinaan yang telah ia lemparkan? Apakah Bima masih mau mengakuinya sebagai adiknya setelah ia usir dengan begitu kejamnya seperti layaknya sampah? Setelah 2 jam berkendara, ia sampai di sebuah bangunan tua dengan cat tembok yang mengkelupas, namun memiliki taman yang sangat terawat, panti asuhan Kasih Bunda. Suasananya sangat kontras dengan gedung kantoran yang tinggi. Di sini, meski miskin, udaranya terasa hangat oleh tawa anak-anak. Raisa turun dari mobilnya dengan pakaian yang masih formal, namun wajahnya tampak kuyu. Ia melangkah masuk dan bertemu dengan seorang pengurus panti yang sudah lanjut usia. Saya mencari Bima. Apa dia ada di sini? Wanita tua itu menatap Raisa dengan tatapan menyelidik, lalu menghela nafas panjang. Bima baru saja kembali 2 hari yang lalu. Dia datang dengan pakaian basah kuyup dan sebuah tas kecil. Dia tidak banyak bicara, hanya langsung membantu kami membetulkan atap yang bocor dan mengajar anak-anak mengaji. Tapi matanya seperti orang yang sedang kehilangan jiwanya. Mendengar itu, jantung Raisa terasa diremas. Ia dipandu menuju bagian belakang panti, ke arah sebuah bengkel kayu kecil di sana. Ia melihat sosok pria yang sangat ia kenal. Bima sedang duduk di atas bangku kayu, tangannya yang kasar sedang mengamplas sebuah mainan kuda-kudaan dengan telaten. Ia tidak lagi memakai kemeja rapi, melainkan kaos oblong yang sudah agak pudar. Bima. Pria itu menoleh untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Ada keterkejutan di mata Bima, namun dengan cepat berubah menjadi ketenangan yang menyedihkan. Ia meletakkan amplasnya dan berdiri, menjaga jarak seolah ia masih seorang supir yang tidak boleh mendekati majikannya. Bu Raisa, ada apa Anda kesini?
Apa ada barang saya yang tertinggal dan mengotori rumah Anda? Tanya Bima dengan suara datar namun tidak mengandung dendam. Justru ketiadaan dendam itu yang membuat Raisa merasa lebih sakit hati. Raisa menggeleng kuat, air matanya yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Jangan panggil aku ibu, Bima. Tolong, jangan panggil aku seperti itu lagi. Raisa melangkah maju mengabaikan debu kayu yang menempel di sepatunya yang mahal. Ia berlutut di hadapan Bima, sebuah tindakan yang tak pernah terbayangkan akan dilakukan oleh seorang Raisa Mahardika. Aku sudah tahu semuanya. Ibu sudah menceritakannya padaku. Maafkan aku, Kak. Maafkan aku atas segala kesombonganku. Atas kata-kataku yang menjijikkan. Aku benar-benar buta. Bima terpaku. Panggilan Kak itu tampak menghantamnya lebih keras dari badai malam itu. Tangannya yang kasar dan penuh luka karena kerja keras dengan susah payah bergerak ragu. Sebelum akhirnya ia memegang bahu Raisa dan memintanya berdiri. Berdirilah, Raisa. Jangan seperti ini. Kamu adalah wanita yang kuat. Tidak seharusnya kamu berlutut. Aku tidak pernah marah padamu. Sedikit pun tidak. Aku hanya sedih karena aku gagal menjagamu lebih lama. Di tengah bengkel kayu yang sederhana itu, Raisa menyadari bahwa keberanian terbesar bukanlah tentang kemenangan kontrak jutaan dolar, melainkan tentang mengakui kesalahan dan memeluk kembali bagian dari dirinya yang hilang. Ia telah menemukan kakaknya, namun ia tahu perjalanan untuk menyembuhkan luka keluarga ini baru saja dimulai. Ia tidak akan membiarkan egonya menghancurkan segalanya. Kali ini ia akan membawa kakaknya pulang. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca ruang tengah kediaman Mahardika. Namun kali ini cahayanya tidak lagi terasa dingin dan kaku. Ada kehangatan baru yang merayap di lantai marmer tersebut. Sebuah aroma teh jahe dan roti bakar yang memenuhi udara. Di sofa besar yang biasanya hanya menjadi pajangan, Sari duduk dengan bantal yang menyangga punggungnya. Wajahnya masih pucat, namun binar matanya telah kembali. Sebuah nyala kehidupan yang sempat padam selama puluhan tahun. Di sampingnya, Bima duduk dengan canggung namun penuh pengabdian. Ia tidak lagi mengenakan seragam sopir. Sebuah kemeja katun sederhana menyelimuti tubuh tegapnya. Tangannya yang kasar kini menggenggam jemari Sari yang mungil. Tidak ada lagi jarak majikan dan bawahan. Yang ada hanyalah seorang ibu yang akhirnya berhasil merengkuh kembali separuh jiwanya yang hilang. Raisa melangkah masuk ke ruangan itu sambil membawa nampan berisi obat-obatan ibunya. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, menyaksikan pemandangan yang dulunya ia anggap sebagai pengkhianatan. Namun kini ia pahami adalah sebuah mukjizat. Rasa malu yang sempat menghantuinya sebelum sepenuhnya hilang. Namun ia telah belajar untuk berdamai dengan keadaan. Ia menyadari bahwa cinta itu tidak selalu harus masuk akal. Dan keluarga tidak harus selalu tentang siapa yang ada di dalam kartu keluarga, melainkan tentang siapa yang tetap tinggal saat badai menerjang. Ibu sudah minum airnya? Sudah, Nak. Bima tadi sudah membantu ibu. Raisa mengangguk pelan. Ia menatap Bima dan untuk pertama kalinya ia memberikan senyum tulus yang tidak dibentengi oleh otoritas seorang CEO. Terima kasih, Kak. Terima kasih karena sudah mau pulang. Kata Kak itu tidak lagi terasa pahit di lidah Raisa. Kata itu kini menjadi jangkar yang paling mengikatkan pada realitas yang lebih manusiawi. Bima balas tersenyum. Senyum tenang yang selalu sama, namun kini tampak tanpa beban yang menyiksa. Rumah ini terlalu besar untuk kalian berdua saja. Ujar Bima dengan nada bicaranya yang ringan. Seseorang harus memastikan atapnya tidak bocor dan tamannya tidak rimbun, bukan? Mereka tertawa kecil. Sebuah suara yang sangat langka terdengar di rumah itu. Raisa menyadari bahwa pemulihan ini tidak akan terjadi dalam semalam. Masih dalam luka masa lalu yang perlu dibasuh. Masih ada canggung yang perlu dicairkan dan masih ada pemandangan dunia luar yang mungkin akan menghakimi mereka. Namun bagi Raisa, semua itu tidak relevan. Ia telah meruntuhkan menara kacanya yang dingin untuk membangun sebuah rumah yang sebenarnya. Sore itu mereka bertiga duduk di teras belakang, menatap taman yang mulai berbunga. Raisa menyadarkan kepalanya di bahu ibunya sementara Bima menceritakan kisah-kisah sederhana dari panti asuhan. Kebenaran, meski awalnya datang menghantam seperti badai yang menghancurkan, ternyata membawa pembebasan yang luar biasa. Raisa Mahardika sekarang bukan lagi sekedar CEO yang sukses.
Ia adalah seorang adik, seorang putri, dan seorang manusia yang akhirnya utuh. Ia menyadari bahwa di setiap kesuksesan yang berkilau, tidak ada yang lebih berharga daripada memiliki tempat untuk pulang dan orang-orang yang menerima kita apa adanya. Badai telah berlalu, menyisakan langit yang bersih dan sebuah awal baru bagi keluarga yang baru saja dilahirkan kembali dari puing-puing rahasia. Kini, mereka tidak lagi hidup dalam bayang-bayang. Mereka hidup dalam cahaya kebenaran yang membebaskan. Oke, mungkin itu dulu cerita yang baru saja saya sampaikan ya. Bagaimana perasaan kalian tentang cerita ini, narasi ini? Bisa kalian komen-komen ya di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu, sementara itu dulu dari saya. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Saya Mumtazah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.